Saya tertegun saat memimpin suatu proyek penulisan biografi ringkas tentang pers-pers pergerakan nasional dan menemukan bahwa Agus Salim ternyata bukan hanya punya kemampuan berbahasa di atas rata-rata, tapi juga pengelola media massa yang untuk ukuran aktivis Islam saya kira termasuk sangat banyak. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Bayangkan ya, dia punya neraca, dia punya Batavia's Newsblad, dia punya Bendera Islam, Hindia Baru, Suara Bumi Putra, Dunia Islam, Fajar Asia, Het Licht, dan Mustika. Bayangkan itu adalah 9 loh yang bisa saya identifikasi gitu ya. Dan Agus Salim bukan hanya memimpin koran-koran itu, tapi juga ia menjadi penulis produktif di sana bersama kader-kader Sarekat Islam, termasuk misalnya di Fajar Asia dia bareng sama Kartosuwiryo. Coba reporternya dia Kartosuwiryo, bayangkan itu. Dan media-media itu dijadikan Agus Salim sebagai gelanggang gagasan, termasuk berpolemik. Kefasihan Agus Salim di atas mimbar sama dengan kelihayannya saat menyusun argumentasi tulisan di koran maupun majalah. Nah, salah satu esainya paling teringat oleh saya itu judulnya Cadar dan Harem. Itu dimuat di majalah Het Licht tahun 1926. Dan cuplikan esai panjang itu pernah dimuat ulang di Mojok edisi bulan Ramadan. Anda bisa baca langsung ke link Mojok ya. Teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, esai itu muasalnya sebetulnya berasal dari peristiwa saat Agus Salim menarik tabir kain pemisah jemaah ataupun peserta Kongres Pria dan Wanita di Kongres JIB atau Jong Islamiten Bond di Surakarta atau Solo. Saat itu Agus Salim berceramah dalam kedudukannya sebagai penasehat umum JIB. Nah, di buku ini Syafi'i Ma'arif dalam biografinya berjudul Memoir Seorang Anak Kampung, esai Cadar yang tadi itu dan Harem tadi itu ia sebut sebagai gambaran. Jadi Syafi'i Ma'arif menyebutnya sebagai gambaran bagaimana Agus Salim itu adalah seorang pemikir modernis. Agus Salim secara jernih bisa memilah mana ajaran Islam yang mesti kita tegakkan dan mana budaya Arab. Dan Surakarta heboh atas aksi Agus Salim itu. Sekali lagi, kalau mengikuti pola penulisan atau pola penyusunan pengungkapan biografi ala Syafi'i Ma'arif, titik kisar paling penting yang lain dari Agus Salim yang mesti kita ungkapkan adalah dia sebagai diplomat. Karena Salim adalah peletak pondasi awal diplomasi negara Republik Indonesia. Sepanjang tahun 46 sampai 49, Agus Salim memegang kendali Kementerian Luar Negeri yang ada di Pejambon, Gambir, Jakarta Pusat. Jadi dari Kabinet Syahrir II 1946, Syahrir III 1947, terus lanjut ke Kabinet Amir Syarifuddin 47, lanjut Kabinet Hatta 1 dan 2 48 dan 49. Jadi selama 4 tahun
Agus Salim berkecimpung membangun fondasi diplomasi Indonesia. Dan salah satu hal yang sangat penting yang dilakukan oleh Agus Salim dan sekaligus menjadi legasi diplomatiknya adalah saat mencari dukungan pengakuan ke negara-negara lain atas kemerdekaan yang telah diproklamasikan Indonesia. Ingat loh ya, proklamasi 45 itu kan cuma pernyataan kemerdekaan dari internal pihak Indonesia. Tetapi untuk menjadi negara yang eksistensinya diakui di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, dibutuhkan support negara lain. Tanpa dukungan itu, Indonesia tetap akan menjadi sasaran empuk Belanda yang gelap mata ingin terus melanjutkan kekuasaannya di Indonesia. Dengan cara apapun. Nah, sementara Sudirman memimpin gerilya melawan agresi Belanda di hutan-hutan di tanah Jawa, Agus Salim pekerjaannya adalah diutus oleh Soekarno dan Hatta ngelayap ke negara-negara Arab, terutama ke Kairo, Mesir, untuk mencari dukungan. Keberangkatannya didampingi oleh Abdurrahman Baswedan, Nazir Pamuncak, dan Rashidi. Dan menurut pengakuan nama-nama ini, mereka aman. Mereka sangat percaya diri karena dipimpin oleh Agus Salim yang punya pengalaman segudang. Nah, 3 bulan lamanya tim yang dipimpin oleh Haji Agus Salim ini menunggu negara-negara Liga Arab yang bakal bersidang di Kairo. Dan saat itulah surat pengakuan kedaulatan pertama diperoleh dari Mesir. Dan yang kedua dari Libanon. Jadi itu ya, Mesir adalah negara pertama yang mendeklar bahwa Indonesia negara berdaulat. Disusul oleh Libanon. Itu adalah biografinya Agus Salim. Ada yang bilang Palestina. No. Faktanya adalah ya Mesir, karena mereka ke Mesir. Bukan ke Palestina. Dan kedua adalah Lebanon. Surat dukungan itu menjadi modal yang sangat besar untuk nantinya bertempur di meja perundingan. Nah, di situ nanti juga ada Syahrir, ada Agus Salim, nanti ada Sudiatmoko di situ dan sebagainya. Nanti ada kan videonya yang keren itu mereka di PBB itu. Setelah mendapatkan surat ini, mereka kemudian percaya diri untuk bertempur di meja perundingan. Sementara Sudirman di hutan-hutan. Belanda tahu betul Indonesia sudah mendapatkan surat pengakuan itu. Maka mereka terus menekan Indonesia. Aksi polisionil atau agresi militer 1 dan 2 mereka bikin. Dan mereka pecah-pecah wilayah Indonesia dengan macam-macam cara. Bayangkan loh, yang disebut daerah RI tahun 47 sampai 49 itu hanya Jogja dan beberapa daerah Magelang sekitarnya aja. Sisanya bukan Indonesia itu. Yang disebut RIS itu loh. Itu namanya daerah pendudukan. Makanya Belanda itu muncul di Semarang, nahan Indonesia di Semarang itu loh. Di Magelang, mereka di Magelang. Kenapa? Karena itu bukan Indonesia. Itu wilayah pendudukan. Nah, disitulah pentingnya Agus Salim. Dia adalah seorang diplomat. Itu salah satu titik kisar penting tokoh bernama Agus Salim ini. Namun, hal yang paling menggetarkan dari Agus Salim sebetulnya adalah gaya hidupnya. Yang pertama, yang saya sebut dari awal tadi, terus-menerus, dia menolak menjadi antenar. Kebayang gak itu? Dia lebih memilih mengabdikan tenaganya untuk pergerakan. Mulai dari Syarikat Islam, lalu dia bikin Jong Islamiten Bond, hingga membuat
partai penyadar tahun 30-an. Mestinya dari semua kemasyhuran itu, ya sebagai manusia polyglot yang punya kemampuan berbahasa banyak gitu ya, otaknya encer, jago berdiplomasi, negosiasi, dan mengelola banyak koran, sekaligus juga guru bagi aktivis muda muslim yang kelak menjadi tulang punggung Indonesia saat negara terbentuk. Nah, murid-muridnya itu yang saya sebutkan ya, pasti kalian kenal. Ada Muhammad Rum, ada Muhammad Natsir, ada Safruddin Prawira Negara, ada Kasman Singo Dimejo, ada Rashidi, ada Abdurrahman Baswedan. Nama-nama penting semua itu. Itu adalah mereka yang bersaksi atau mendaulat dirinya sebagai murid langsung dari Agus Salim. Nah, salah satu kesaksian penting atas kehidupan harian Agus Salim itu ditulis oleh Muhammad Rum. Dan kesaksian itu pernah dimuat di majalah atau di jurnal Prisma di tahun sekitar 78 dan dimuat kembali, dibukukan kembali edisi itu menjadi buku berjudul Manusia dalam Kemelut Sejarah. Esai Rum itu kemudian dimuat kembali dan disatukan yang kemudian boleh dibilang menjadi buku biografi otoritatif tentang mereka menyebut Agus Salim oude heer, seorang tua gitu. Di buku 100 tahun Agus Salim. Nah, bukunya ini. Bukunya 100 tahun Agus Salim terbit oleh Sinar Harapan tahun tadi berapa ya? 1984. Sekitar hampir 500 halaman. 100 tahun Haji Agus Salim. Nah, untuk mengetahui sepak terjang secara detail Agus Salim, Anda, saudara sekalian, wajib membaca buku otoritatif ini. Mestinya ya, hidup Agus Salim ini sangat berkecukupan dan layak. Sekali lagi ya, layak. Lantaran pergaulan dan posisinya sebagai elit dari organisasi yang membawahi ribuan umat. Tapi kenyataannya, saudara sekalian, tidak. Salim menolak hidup yang normal itu. Normal tanda petik ya. Bahwa sangat layak seseorang itu punya rumah sendiri. Ataupun rumahnya bertembok, gitu, tembok semen gitu ya. Tapi Agus Salim ini tahu dirinya, dia berkaca gitu ya. Saya ini kan pemimpin umat yang kelak juga menjadi pejabat negara gitu ya. Dia lebih memilih menjadi umat yang paling papah hidupnya, yakni tidak punya rumah, alias ngekos, alias ngontrak. Ia tidak punya rumah. Ia hidup dari satu kontrakan ke kontrakan lain. Jakarta, Surabaya, Bogor, Jogja, ngontrak itu. Ya kan ngikut Indonesia pindah-pindah kan, Indonesia kan pindah-pindah. Pindah-pindah juga dia. Kontrakannya maksudnya. Kader-kader di Jong Islamitan Bond terkadang tidak enak hatinya gitu ya. Mereka ketika mendengarkan ceramah, petuah, nasihat politik maupun kursus agama, mesti harus melewati gang-gang yang becek gitu. Yang terkadang juga atap rumah kontrakannya bocor gitu. Nah, kalau sudah hujan deras tiba-tiba itu, ini pengakuan anak-anaknya gitu ya. Ember-ember itu dijejer sedemikian rupa, lalu Agus Salim ini mengajak anak-anaknya membuat perahu kertas gitu. Salim coba bermain-main di dalam
perahu penderitaan itu. Karena ngontrak, ya rumah yang dihuni itu bisa kadang dapat yang besar ya besar, kadang juga dapat yang kecil. Disitulah dia hidup dengan satu istri dan ingat 10 anak. Bayangkan dia punya anak 10. Sebenarnya 12, 2 meninggal. Dan sekaligus rumah kontrakan itu menjadi sekolah bagi anak-anaknya mulai dari usia dini sampai dewasa. Yaitu disebut dengan sekolah tanpa jurusan itu ya. Agus Salim gak mengizinkan satupun anaknya keluar dari rumah untuk bersekolah di tempat yang lain. Ia membaptis dirinya menjadi guru bagi anaknya sendiri. Ia didik sendiri dengan bahasa pengantar, ya bahasa Belanda. Walaupun berbahasa Belanda, Agus Salim tidak menginginkan anak-anaknya meniru gaya bicara Belanda, rezim yang sangat dia benci. Makanya berbahasa Belanda diajarkan Agus Salim tanpa aksen. Ya pakai lidah Jawa, kalau kamu punya lidah Jawa pakai lidah Jawa gitu. Itu ajarannya Agus Salim. Muridnya yang lain namanya Kasman Singodimejo. Ini tokoh Muhammadiyah terkenal sekali ini. Dan menjadi tentara peta gitu ya. Menggambarkan dengan sangat bagus pribadi dan jalan pergerakan Agus Salim ini. Bahwa jalan memimpin adalah menderita. Menderita dalam pengertian yang sesungguh-sungguhnya. Bahwa jadilah pemimpin umat yang lurus. Menjadi pemimpin umat yang diteladani akhlaknya. Jangan berfoya-foya di atas derita rakyat, derita umat, apapun dalihnya. Sekali lagi, jalan kepemimpinan Agus Salim adalah jalan penderitaan. Dan dia mencontohkannya dengan sempurna. Misalnya, dia kan tinggal ngontrak di gang listrik, ada di salah satu gang di Jakarta Pusat. Bayangkan, di gang listrik nggak ada listriknya karena nggak sanggup membayar. Ini kayak apa ya, cerita-cerita kayak hikayat loh. Dan makanan termewah, Agus Salim ini vegan. Bayangkan orang Padang, orang Sumatera, orang Minang yang kulinernya daging. Nah dia ini vegan ini. Karena penyakit lama masih kecil gitu ya. Makanan termewah menurut pengakuan keluarga Agus Salim, nasi goreng. Jadi kalau kalian semua suka nasi goreng, itu makanan paling mewah keluarga Agus Salim. Nasi goreng bikinan Agus Salim sendiri itu yang paling mewah bagi pengakuan anak-anaknya gitu. Nasi campur kecap, itu biasa itu. Apalagi nasi campur garam. Jadi boro-boro deretan Pajero di garasi Agus Salim. Kemana-mana dia naik apa saja yang bisa ditumpang, yang lewat. Kalau lewat delman, naik delman. Kalau sepeda lewat, ya naik sepeda. Perjalanan jauh ditempuh dengan kereta api. Yang penting bagi Agus Salim, datang tepat waktu dengan naik apapun. Makanya ada satu kisah bila waktunya sangat mepet, terkadang baju-bajunya itu dipakainya di atas kereta. Karena dia gak mau terlambat. Kusir pun dia minta menagih bayaran di rumah saja, saking tergesa-gesanya gitu. Maka saya sangat bisa percaya, bayangkan ya, pernyataan Soekarno, testimoni Soekarno, betapa dia sangat menghormati sedemikian hebatnya sosok Agus Salim ini. Testimoninya adalah bahwa dia pernah duduk loh mengesok di kaki Agus Salim sambil minum air pemberiannya dengan, dalam bahasa Soekarno, perasaan yang sangat bahagia. Jadi air minum kedua yang dia minum setelah pemberian Cokro adalah pemberian Agus Salim. Itulah Agus Salim. Dia menjadi antitesis dari semua cerita kemewahan yang ditampilkan pemimpin saat umat dijerat kemiskinan dan kemelaratan. Agus Salim ini menjadi oase di padang pasir dan sekaligus interupsi yang sangat keras
agar jangan kau jual agamamu untuk memperkaya dirimu sendiri. Leiden is leiden. Memimpin adalah menderita. Jas merah, sampai jumpa.